Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zurriyyatihi wa alal baitihi wa sallam biya wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. Khususan khulafa ar-rasidin sadatina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa baga syarah basyara bil jannah wal arwah Sayyidah Ahmad Zahra wa Sayyidah Abu Bakar Jatul Kubra wa Sayyidah Aisyah radhiyallahu wa Sayyidina Hasan Maulana Husain Sayyidina Abbas Sayyidina Hamzah Sayyidina Abdullah bin Abbas wa jami' ahli al-badr wa al-hud wa al-nabiyya jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum Sayyidina Muhammad Rahman bin Isa wa Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Gasam Sayyidina Bikir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala wa jami' sadatina Ali Abi Ala wa Sayyidina Ibrahim wa jami' ibadillahi salihin masyarikil ahli ila maghribiyya wa jami' masyayikhina bid-din. Summa khudun sahabal adal kitab al-imam Nawawi adamashi usuli mubrihim bi anna Allah li darajatihim bil jannah anfa'una barakatihim masrarihim anwarihim ulumihim anafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah sudai umurana wa umural muslimin ya hawil ahwalana jami'il muslimin sanhal. Ya Allah sabarfa'na al-bala wal waba wal ghala wal hurba zalazal fitan ma dhara minha ma batan. Ya Allah bali maqasidana maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih amma ba'd. Faqad qala ma'alibna ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini ila anqal. Babu fadlul bir asdiqail ab wal wal aqaribi waz zauja wa sa'iri man yundabu ikramuhum. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral birri an yasila ar-rajulu wudda abihi. Wa an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna rajulan minal a'rab laqiyahu bi tariqi Makkah wa sallama alaihi Abdullah bin Umar wa hamalu ala himar kana yarkabuhu wa atahu imamatan kanan ala ra'si kala Ibnu Dinar fa kunna lahu aslahakallahu innahumul a'rab wa hum yardawna bil yasiri. Faqala Abdullah bin Umar inna aba hadza kana wudda li Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abarral birri silatur rajuli ala wudda abihi.
Masyarul aba wal ikhwan al-hadirin rahimakumullah wal ummahat wal akhwat al-hadirin rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tambahan nikmat demi nikmat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah kita untuk taat kepada Allah dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin diberikan Allah taufik. Diangkat bala dan musibah dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Melanjutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Masuk pada bab tentang keutamaan, bab fadli bir asdiqail ab, keutamaan berbuat baik dengan kawan-kawan ayah atau ibu atau keluarga atau istri dan seluruh yang disunnahkan untuk dimuliakan. Jadi kemarin dah bahas bir walidain, bahas silaturahmi. Nah, di antara bir walidain cara adalah berbuat baik dengan kawan orang tua kita. Jadi tetap jalin hubungan. Kawan orang tua kita, yang siapa yang disenangi orang tua kita, tetap jalin hubungan terus. Jangan habis orang tua kita meninggal, dak katik lagi. Jadi tanya kawan-kawan orang tua kita, biasa bergaul orang tua kita dengan siapa, tanya. Berbuat baik tetap. Nah, di sini hadis yang tadi kita baca Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar luar biasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala gawe cepat beliau itu meloi Nabi, meniru Nabi, apalagi perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi cepat beliau laksanakan. Nah, ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada dua hadis yang kita baca tadi. Yaitu dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, "Innal abaral bir." Sesungguhnya paling baiknya, paling baktinya seorang itu yang berbakti adalah dia menyambung kecintaan ayahnya. Jadi hubungan ayahnya. Yang dicintai ayahnya dia sambung lagi. Nah, dalam riwayat bahwa dari Sayyidina Abdullah bin Dinar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan minal a'rab laqiyahu bi tariqil Makkah. Katakan seorang badui bertemu Sayyidina Abdullah bin Umar di jalan di kota Mekah. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengucapkan salam. Assalamualaikum. Orang badui. Badui ini orang pedalaman. Jadi orang pedalaman ketemu di jalan, langsung Sayyidina Abdullah bin Umar mengucapkan salam padanya. Wa hamalu ala himarihi ala ai kana yarkabuhu. Kemudian beliau turun membawa nuntun keledai yang ditunggangi wong badui tadi. Tali yang dituntunnya. Wa atau imamatan. Imamah dia dinjukkannya oleh Abdullah bin Umar. Pakai imamah, ini imamah. Dinjukkannya wong badui tadi. Baiklah. Maka akhirnya setelah selesai itu,
Berkata Abdullah bin Dinar, karena bersama Sayyidina Abdullah bin Umar, itu Abdullah bin Dinar. Berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, Aslahakallah innahum a'rabi. Semoga Allah memperbaikimu, sesungguhnya dia itu orang A'rabi. Bahasa kita, wong dusun. Pedalaman. Yarduda bil yasir. Mereka tu redha kalau tunjuk dikit sudah, terima kasih dah itu orang tu. Namin tunjuk dikit. Ini sampai imamahnya tunjuk kayaknya. Ada tunjuk dikit sudah redha mereka tu. Jangan apa? Berlebihan tunjuk imamah. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Faqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, inna abah hadza, dikatakan abah wong tadi tu, abah wong tadi tu, hadza dikatakan karena hudali Umar bin Khattab, dicintai Abdullah, dicintai Sayyidina Umar, dicintai abahku, abah dia ini abah berkawan. Sayyidina Umar tu senang dengan abah dia ni, cintai. Maka dikatakan Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling baktinya seorang yang berbakti dan wong tuanya adalah menyambung, seorang itu menyambung keluarga kasih sayang ayahnya. Ya, ayahnya atau ibunya itu menyambung, itu paling bakti udah. Jadi tetap nyambung. Kita kadang-kadang berbakti kepada orang tua kita, sebab orang tua kita itu bakti. Tapi paling ini lebih dari situ adalah kawan-kawan wong tua. Itu buat baik. Itu Nabi SAW demikian lakukan Nabi. Makanya tidak kenal dia cuman biasa, tapi wong tuanya akrab. Kita ini lagi wong tua akrab manalah anak dah apa sudah. Kawan-kawan wong tua dah. Apa yang biasa buat baik wong tua tinggal. Paling bakti. Seorang anak itu ingok wong tuanya itu berkawan dengan siapa. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar ini bukan kawannya langsung ini. Abahnya dengan abahku Sayyidina Umar itu. Abahku senang dengan abahnya. Cinta dengan abahnya. Maka Sayyidina Umar ni nunjuk anaknya. Imamah tunjuknya. Itu nyambung lagi. Biar apa hubungannya? Nyambung. Abah berkawan, anak berkawan juga. Berbuat baik. Itu juga anjurannya. Jadi paling baiknya berbuat baik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, na Ibnu Dinar an Ibnu Umar anakana idza kharaja ila Makkah kana lahu himar yatarahu alaihi iz malla rukubal rahila wa imamatun yashuddu biha ra'sahu fa bainama huwa yawman ala zalikal himar ismarra bi a'rabi fa qala alasta ibnu fulan bin fulan qala bala fa atal himar fa qala urkub hadza wa atal imamata wa qala shdud biha ra'sak fa qala lahu ba'du ashabi ghafarallahu laka a'taita hadzal arabi himaran kunta taruhu alaih wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak fa qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min abarril bir an yasilar rajulu ala wudda abihi ba'da an yuwalla wa inna abau kana sadiqan li Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain nyatakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar sering itu ke Mekah dengan kendaraannya, keledainya. Kemudian dia maki imamah juga, maki imamah keledainya. Di jalan ketemu Arabi ini dalam riwayatnya. Ketemu Arabi, orang Badui tadi. Sayyidina Abdullah bin Umar nyengok ini, ditanya, engkau ini fulan bin fulan nih?
Kau nak jan. Bala ya katanya. Oh langsung Sayyidina Abdullah bin Umar tunjuknya kalau dah. Nah nampaklah. Kendarai lah kendarai. Imam ambil je. Nah pakai mama. Baiklah. Tunjukkanlah Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian sebagian sahabat ini menyatakan, semoga Allah mengampunimu. Engkau berikan kepada Arabi ini keledai kendaraan kau. Mana dah kata kendaraan? Kendaraan jadi tunjuknya. Imamah ke maki kau tunjuk ke dia. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Aku mendengar dari Nabi SAW, paling baktinya seorang anak adalah menyambung kasih sayang daripada ayahnya setelah ayahnya tiada. Dan sesungguhnya kata Sayyidina Abdullah bin Umar, abadiyo kawan abana. Abanya kawan abana. Itu juga bagaimana orang nyambung hubungan. Jadi tak lepas dulu main lagi. Kawan meninggal sudah kelar urusan. Maka orang dulu modal itu je. Berkawan yang disambung lagi anaknya. Nyambung lagi ke bawah. Karena itu paling bakti. Bakti di wong tua. Danyo kawannya. Apalagi misalnya biasa memberi, itu tetap dilaksanakan. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai dikatakan ketika setelah wafatnya Nabi, beliau gantikan nanya dengan Sayyidina Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanya. Dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq akhirnya bertanya tu dengan Sayyidina Aisyah, kira-kira apalah yang belum aku lakukan? Sayyidah Aisyah menyatakan, ada wahai ayahku yang belum kau lakukan. Sesungguhnya Nabi SAW setiap hari pergi ke pasar. Di pasar itu ada wong pengemis yang buta. Nah Nabi ngenjuk dia makan tiap hari. Ngenjuk dia mana? Nabi makan. Oh kata Sayyidina Abu Bakar, gampang itu. Tak lakukannya. Pergilah ke pasar, nyari tempat yang disebut ke Sayyidah Aisyah. Ada ni yang ternyata pengemis buta. Orang Yahudi ternyata. Ketika Sayyidina Abu Bakar marah, ngawak makanan Sayyidina Abu Bakar, ngawak rumah. Ketika marah, ini mulut orang Yahudi ni nyanci maki Nabi. Ngatoi Nabi. Oh geram Sayyidina Abu Bakar. Rasanya, bentilah ngenjuk orang ini. Aguk pengemis, buta, ngatoi Nabi, berhentilah kamu, golah ke mati. Karena Sayyidina Abu Bakar cinta dengan Nabi, ini ngatoi Nabi. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar mikir, Nabi melakukan ini tadi. Nabi nunjuk karena akhirnya dia maksakan diri untuk nunjuk makan, meniru Nabi SAW. Sampai Sayyidina Abu Bakar, sedih. Nyambung ini bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Luar biasa. Ngatoi tetap dinjuk Nabi makan. Ketika dinjuk makan, Sayyidina Abu Bakar dinjuk makan, dia makan. Apa kata Yahudi tadi? Kau ni bukan wong yang biasa ngenjuk aku makan. Benar tak? Yo, kata Sayyidina Abu Bakar. Memang aku bukan yang aku biasa. Dari mana kau tahu? Yang biasa ngenjuk aku makan, katanya. Itu ku mau dilembutkannya dulu. Tidak keras berdengkang ini. Lembutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia, lembutkan Nabi. Orang tua. Tidak payah bergenyol. Ditunjuk Nabi. Sambil ngatoi Nabi dia. Sayyidina Abu Bakar sampai nangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq hari ini ngomong tak kuat lagi dia ngomong Sayyidina Abu Bakar. Tahu tak kau yang nunjuk kau makan tiap hari itu sudah wafat. Oh, dah wafat. Oh, nangis dia. Dan tahu tak kau? Siapa itu? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, nangis orang Yahudi tadi. Nunjuk aku makan tiap hari, aku katoi tiap hari. Oh, yakin Nabi itu dah. Bukan orang biasa. Dan buat masuk Islam. Dan juga bagaimana Sayyidina Abu Bakar meniru Nabi. Apa yang dilakukan Nabi.
Makanya kita itu kalau misalnya ada orang tua kita galak berbuat baik, lanjutkan. Lanjutkan. Berarti tadi Sayyidina Abdullah bin Umar kawan. Anak janu kan? Abah berkawan dengan abah. Sampai semitunya. Berbuat baik. Sambil tegur. Apa nak tunjuk banyak ni kan? Tapi kalau dah tunjuk dikit berarti terima kasih dia tu dah. Widain lain. Kan abahnya berkawan dengan abahnya. Itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min abarri bir ayasila rajulu ahla wudda abihi. Jadi berbuat baik dengan itu Islam ngajari luar biasa. Kan ngajari berbuat baik sampai semitunya. Berbakti bukan hanya dengan wong tua. Kawan wong tua juga. Bahkan anak kawan wong tua. Jangan putus dengan kita. Jadi jalinan itu. Kemudian hadis berikutnya wa an Abi Usaid bidhamil hamzah wa fathis sin. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala bainana nanu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijja'a rajulun min Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah hal baqi min birri abawayya syai'un abirruhuma bi ba'da mautihima. Qala na'am. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahim allati la tusal illa bihima wa ikramu sadiqihima. Rawahu Abu Dawud. Ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Dia datang laki-laki dari Bani Salamah. Faqala, dia bertanya langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min bir abawai syai'un abarrahuma. Lah meninggal umpunya. Apakah ada sisa? Apakah masih ada? Nah, aku berbuat baik, berbakti dengannya dengan sesuatu. Biar aku berbakti dengan wong tua ba'da mautihima, setelah dia meninggal. Kalau masih hidup berbakti. Berbaktinya yang masih hidup ya kita nurut perintah dan terusnya nyenangkan hati. Nah, sudah meninggal apakah ada? Baca tak berbakti dan wong tua sudah meninggal. Bagaimana caranya? Bagaimana cara berbakti dengan wong tua yang sudah meninggal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Na'am, ada. As-salatu alaihima." Salawat atas keduanya. Salawat di sini maksudnya doa, mendoakan. Itu pertama. Maka jangan lupa kita mendoakan orang tua. Jadi ini cara berbakti itu. Sudah meninggal doakan kata Nabi. Wa istighfar lahuma, memohon ampun untuk keduanya. Jadi antara kita baca Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan untuk dewan. Dibaca, doakan orang tua, beristighfar untuk orang tua, itu bakti. Kemudian infadhu ahdihima mim ba'dihima, tunaikan janji kedua orang tua setelah dia meninggal. Ada janji tak orang tua? Janji wasiat. Makanya kalau dengan kawan tidak ada janji orang tuanya, janji. Ada janji orang tuanya. Tunaikan. Ada. Jadi kalau janji. Yang mana kalau ada orang bisa datang ngomongkan, ya kan bakti dengan orang tua, tunaikan janji. Kaget dia mudikan, terserah dia nak mudikan apa beda. Misal ada ya zaman sekarang itu baca mudikan. Kalau kita mampu, dah apa? Jom. Itu kita dapat. Wong yang tadi kalau dia mudikan, ya dia dapat dosanya. Dan itu yang penjualan tadi yang dia ngembek dengan cara tidak ada halal, itu akan musibah bagi orang itu. Misal dia meninggal, akhirnya
ngari anaknya wong tadi. Bak kau tu punya janji dia nak aku dulu tu. Jadi kalau ininya tanahnya terjual, dia akan tunjuk anak. Sekian. Mungkin aku dengar sudah terjual. Berapa gitu. Tanya apa? Ya dia nak janji nak tunjuk juta. Tunjuklah juta. Kemudian kan tanggunglah dia deh. Anak tadi tak rugi. Wong tuanya senang. Wujud bakti. Dan rezeki dia akan bertambah. Karena rezeki itu tak mano, tak kemana sudah. Rezeki ni kalau kita babit ke mana, punya kita balik kita tu lah sudah. Tak usahlah kita hitung-hitungan urusan orang beriman beda. Orang beriman yakin dengan itu, makanya orang beriman itu dah susah. Tidak susah orang beriman. Urus masalah rezeki tak. Karena dia yakin. Rezeki tak ke mana? Bahasa orang dulu tu macam itu. Kalau rezeki tak ke mana? Tak ke mana? Kalau rezeki kita tetap balik. Tapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala ngaturnya. Kita ni kadang-kadang perasaan kita nak ngatur. Tadi kita ada wong jutaan. Karena itu rezeki kita Allah tunjuk yang lain. Wong lain tengok kita. No, kau ni, ambillah ni hadiah. Aku nak pengen ni anak tunjuk wong. Lega ambil juta. Balik. Cuma wong kadang-kadang berfikir lain dari syaitan. Coba tadi aku tak nganjuk dia 2 juta jadi. Tidak. Kadang-kadang modal itu. Kita kalau tidak akan ada. Kita metukan akan masuk lagi baru. Jangan kita fikir bahwa ketika kita misalnya kita metukan itu, masuk lain, coba kalau tidak metukan. Ada lain, tidak ada itu. Proses sama macam nafas tadi. Kita menapas kan, narik kan. Kita metukan. Narik lagi. Coba tak sama metukan tadi. Ini mana baca? Kan kalau metukan dulu baru baca naik. Narik nafas itu. Itu rezeki sama itu. Jangan kita fikir bahwa kalau tidak kita metukan tadi, bahkan banyak. Justru ketika kita metukan datang ya lah. Itu lah. Terus. Tapi itulah syaitan kadang-kadang nipu kita itu. Nipu kita. Rezeki itu pasti. Makanya kalau semakin wong yang yakinnya tinggi, semakin dia tidak risau dengan urusan rezeki. Tenang baik. Sahabat Nabi SAW. Tenang ada baik rezeki. Terus semakin ya yakin. Jadi itu untuk orang tua, doa, istighfar, tunaikan janji. Wasilaturrahim, sambung silaturahmi. Allati la tusol illa bihima, tidak tersambung kecuali karena wong tua tadi. Kata hubungan kita. Tapi hubungannya melalui wong tua, kawan wong tua tadi. Sina Abdullah bin Umar dah kata hubungan dengan wong tadi. Dah kata hubungan berkawan, tidak kenal tidak, tapi pasti nanya, kau ni anak sianu Oh ya, anak sianu. Oh ya. Bak kau tu kawan bak aku. Ambillah nak kau dah. Ambillah imam, bakilah. Itu menyambung. Kan tak kata hubungan, tapi karena ada hubungan dari wong tua. Itu nyambung silaturahmi. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan kawan-kawan wong tua. Muliakan juga. Kawan wong tua? Oh, kawan wong tua. Bak kau dulu tu. Dengan aku ni lah CS bak kau. Muliakan ini. CS bak Yo. Kena aku ni lah bak kau dulu jalan. Mana-mana urusannya ini. Muliakan. Ada rezeki juga. Memang ada rezeki dikit. Jangan singgung mang. Mang tu apa? Kawan bak. Oh ya sudah, terima kasih. Oh terima kasih. Nyumbang dia yang lain. Cianu tu nama nak omong gue kau kawan bak joknya duit ya. Yalah kenapa apa kalau nak mudi ke model man segang jok. Tidak berdosa kita. Tidak usah kita nak cuba dia ni. Kalau ada. Kalau tak kata, tidak baca. Tak kata. Baik, tunjuklah aku ni kawan bak kau. Kawan bak kau tunjuklah aku ni apa? Perlu. Sama belo.
Sama memang lagi buntu juga aku ni. Kalau aku ada ya. Kadang hati mana maksa ke? Tapi kalau ada, walaupun kita berikan, keluarkan cepat masuk. Semak itulah. Maka lagi rezeki tu mentoknya semak itulah sudah. Tak hati kita, aku tak usah hitung duit metu tu. Oh, coba tak ada salah ini, coba tak ada sana ni, banyak aku duit aku. Coba aku berhemat, banyak duit aku ni. Coba aku celengi, banyak dah baca men. Rezeki tu pasti sudah. Itulah ini jalurnya. Jangan hitung-hitungan itu. Maka kalau hitung-hitungan matematika, pening palak kita. Dan tak ada masuk. Kadang-kadang ada orang hitung. Oh ya aku ni berjajan tiap hari. Kalau aku tabung kan. Sekian. Biarlah aku ngirit. Ngirit pacak duit. Idak juga sudah. Makan nasi putih setahun. Ada. Terbeli motor. Terbeli motor. Masak iwak asin setahun. Nasi putih makan. Makan Indomie. Ada. Setahun. Terbeli mobil. Jalan 3 tahun makan. Ujungnya sakit. Kurang gizi. Kurang gizi. Motor terjual, mobil terjual, dia masuk rumah sakit pula. Sudah rezeki yang mana ada. Tak usahlah hitung-hitungin. Hemat itu boleh. Hemat itu boleh. Tapi jangan pelit. Hemat boleh. Karena pelit dengan hemat itu beda tipis. Setiap manusia ini punya sifat pelit. Maka sifat pelit itu dilawan. Punya sifat pelit. Kalau diturutkan itu. Wah, aku berhemat untuk ini. Sudah. Itu namanya pelit, bukan hemat. Berhemat itu dalam pola kehidupan hemat. Ini cukup sudah. Sudah ada perlu nak yang lain. Inilah doanya. Tidak nak berlebih-lebihan. Itu hemat. Tapi kadang-kadang dia ngirit, pelit, ngirit pula udah. Wah, sago ini hidupnya. Sago hidupnya. Belum apa-apa sudah sago dulu. Itu orang pelit, orang ngirit itu karena sebelum apa-apa sudah sago dulu dia. Dia mikir sago, mana kaget kalau aku sago. Sudah sago duluan dia. Jadi jangan kita atau ada rezeki itu dari Allah. Tapi perlu kita namanya manajemen dalam rezeki. Manajemen model mana? Keluarlah kewajiban-kewajiban kita dulu. Karena wajib nafkah anak bini. Wajib. Ini nak berhemat nafkah tak tunjuk. Anak bini dah tidak tunjuk. Berhemat ini. Anaknya perlu tidak dah? Tak tunjuknya. Bininya perlu tak? Ini pelit ini. Jadi jangan modal itu. Yang modal itu pelit-pelit dengan kewajiban, dengan tanggungan dalam keluarga, sempit rezekinya. Sempit rezeki. Tapi kalau kita keluarlah kewajiban-kewajiban datang lagi. Kewajiban datang lagi. Itu aja manajemen kita. Manajemen itu yang wajib. Kemudian yang sunnah. Itu yang kita. Jangan sampai kita simpan. Berhemat. Ujung meninggal. Makanya dalam surat Munafikun kan di situ ayat. Ketika datang ajal apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, undurlah dengar dikit bae jadilah aku nak bersedekah. Baca lagi. Oh nak jadi orang soleh, nak sedekah. Itu orang yang hemat. Jadi keluargalah wajib yang sunnah. Dan itu harta kita nian sudah. Yang kita infakkan itu harta kita. Yang kita simpan belum tentu. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat maghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha wa ma ra'aitu agat walakin kana yuksiru zikraha
Wa rubbama dhahabas syah summa yuqatti'uha a'dha'an summa yab'athuha min iki Khadijah. Rubbama qultu lahu ka'allam takun fid dunya illa Khadijah fa yaqulu inna kanat wa kana li minha walad muttafaqun alaih. Kata Sayyidah Aisyah, tidaklah aku cemburu dengan seseorang. Setiap perempuan itu ada sifat cemburu. Sayyidah Aisyah juga itu. Cemburu. Sayyidah Aisyah itu dicintai Nabi. Bahkan Nabi SAW menyatakan apa? Perempuan yang aku cintai adalah Sayyidah Aisyah. Laki-laki abahnya. Sayyidah Abu Bakar. Senang Nabi SAW dan Sayyidah Aisyah cinta. Tapi Sayyidah Aisyah ngomongkan aku, tidaklah aku cemburu dengan seorang, kecuali cemburu aku dengan Sayyidah Khadijah. Padahal aku tidak ketemu, tidak nyengok. Tak meninggal Sayyidah Khadijah kan. Tapi Sayyidah Aisyah cemburu dengan Sayyidah Khadijah. Padahal Sayyidah Khadijah sudah wafat. Itu Sayyidah Aisyah. Jadi kalau kecemburuan itu wajar. Perempuan itu sifatnya cemburu wajar. Cuman kadang-kadang mengekspresikan cemburu itu macam-macam. Ada yang marah. Cemburu yang marah. Ada yang mengajak. Ada yang diam, ngedam. Cemburu. Ada yang nyengeh tak lemak itu. Cemburu. Macam-macam. Perempuan itu sudah. Sayyidah Aisyah. Luar biasa. Isteri Nabi. Ibadah kurang apa? Amalnya, ilmunya hebat. Tapi masih cemburu. Ada cemburu. Memang sifat manusia. Perempuan itu. Dikatakan aku tidak cemburu kepada perempuan. Karena Nabi SAW. Kalau Nabi itu ganteng luar biasa. Nabi itu ganteng tu. Bukan berkurang. Kalau kita ni berkurang. Tua dikit. Dulu ganteng kata. Inilah tu. Tua. Nabi itu ganteng. Nabi itu tambah terus. Jadi kegantengan Nabi itu bukannya mantap. Sebagaimana kedudukan Nabi. Magum Nabi itu naik tu. Nabi itu. Wajar Sayyidah Aisyah. Cintanya luar biasa. Luar biasa dengan Nabi SAW. Makanya dikata Sayyidah Aisyah. Perempuan zaman Nabi Yusuf. Kalau nyengok Nabi. Bukan tangan-tangan yang terpotong. Tapi hatinya. Yang terpotong-potong. Saking gantengnya Nabi SAW. Kalah Nabi Yusuf jauh. Tapi sahabat itu tidak mampu. Untuk memandang wajah Nabi. Sulit untuk menyifatkan. Maka ganteng luar biasa. Wajar Sayyidah Aisyah yang paling muda kan. Umur itu. Yang dari gadis Sayyidah Aisyah. Cemburu luar biasa. Ya kan? Kalau lagi tidur di rumah itu Nabi ngilang dak atik Nabi. Cepat Sayyidah Aisyah. Nah, jangan-jangan. Yang Nigerian jangan tengok Nabi solat. Nah, ini kalau yang cemburunya Sayyidah Aisyah adalah dengan Sayyidah Khadijah. Padahal Sayyidah Khadijah sudah wafat. Padahal aku tidak pernah melihat Sayyidah Khadijah. Tidak pernah melihat. Ya sudah wafat. Walakin kan yuksiru zikruha. Nabi banyak nyebut Sayyidah Khadijah. Nyebut Sayyidah? Nyebut. Oh Sayyidah Khadijah tu benar. Cerita dengan Sayyidah Aisyah. Nyitakan Sayyidah Khadijah. Itu makanya cemburu. Warubama kadang-kadang Nabi SAW nyembelih kambing. Zahabul Syah. Nyembelih kambing ditetap Nabi. Dibagi ke Nabi dengan sahabat-sahabat Sayyidah Khadijah. Nah ini juga. Sahabat istri. Berbuat baik dengan sahabat yang biasa Sayyidah Khadijah. Nabi SAW masih melakukan. Kadang-kadang kata Sayyidah Aisyah. Nabi nyembelih kambing. Bagi ke Nabi dengan kawan-kawan Sayyidah Khadijah. Kawan Sayyidah Khadijah. Bagi ke Nabi. Hadiah. Nah itu nyambung bersahabat. Maka Sayyidah Aisyah nyatakan apa? Cemburu aku. Parubama qultulahu. Kadang-kadang aku karena cemburunya. Maka Sayyidah Aisyah kadang-kadang ngomong. Kalam yakun fid dunya illa Khadijah.
Kata Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah hampir cemburunya. Oh, Nabi ngomong terus. Apa kata Sayyidah Aisyah? Pecah di dunia ni dekat atik lain, kecuali Khadijah tu lah. Saking ini Sayyidah Aisyah ungkap ke jujur. Nyampe kena hadis perasaannya itu. Saking Nabi SAW dengan Sayyidah Khadijah, luar biasa sebut Nabi itu. Berbuat baik Nabi dengan kawan Sayyidah Khadijah lagi. Nabi berbuat baik. Memang Sayyidah Khadijah luar biasa. Berjuang dengan Nabi. Dari konglomerat sampai tak punya apa-apa. Sayyidah Khadijah. Wajar Nabi SAW. Nabi mencintai Nabi SAW. Korban untuk Nabi. Sayyidah Khadijah itu pernah ditanya. Ini juga bagaimana Sayyidah Khadijah itu dengan Nabi SAW. Wajar Nabi SAW. Sayyidah Khadijah itu nyabut terus. Sayyidah Khadijah pernah ditanya. Apakah engkau bahagia hidup dengan Nabi SAW? Dia kaya, cantik. Diinginkan orang di Mekah tu. Ada yang nanya. Apakah dikatakan engkau bahagia hidup dengan Nabi? Apa jawab Sayyidah Khadijah? Kalau orang mikir, Khadijah pasti ngomong, oh ya bahagia ya. Tidak jawab itu Sayyidah Khadijah. Apa beliau menyatakan? Semenjak aku menjadi istri Nabi, yang hanya aku pikirkan adalah bagaimana Nabi itu bahagia. Aku tidak mikirkan diri aku bahagia. Aku bagaimana Nabi itu bahagia itu aku pikirkan. Nah itu yang luar biasanya. Maka baik itu istri, baik itu suami. Kalau punya sifat yang model ini. Tidak terfikir nak bahagia dah baik tidak. Seorang suami yang hebat itu ketika dia menjadi suami tidak memikirkan untuk kebahagiaan dia. Bagaimana istrinya bahagia. Itu suami top. Begitu juga istri. Istri yang top model itu. Tidak terfikir untuk apa? Kebahagiaan dia. Bahagiaan dia. Yang dia pikirkan adalah bagaimana suaminya bahagia. Itu bagus. Kalau ada orang yang model ini, itu rumah tangganya hebat pasti. Yang lanangnya mikir ke bini mikir. Tapi kalau saling tuntut. Dan itu, kau tak pernah bahagiakan aku. Ya laki pasti ngomongnya, kau juga tidak. Nah, hebat. Ujungnya itu kalau saling tuntut. Nah, makanya ada dua laki bini. Ada dua laki bini, dia duduk. Kata bininya, ngomong. Kita ni kan ada kekurangan satu sama lain. Memang tulis kita kekurangan. Kau nulis kekurangan aku, kata bini tadi. Aku nulis kekurangan kau. Biar kita sadar dengan kekurangan kita masing-masing. Biar kita sadar, biar kita tahu kekurangannya. Di akhir kata lakinya, ayo nulislah. Kertas. Sudah nulis, lakinya juga. Akhirnya yuk. Niakan kertas sana. Kata bininya, bacalah kau di bilik sana. Aku macam dapur. Macam di dapur. Laki ke bilik, muka. Oh banyak. Kekurangan apa? Banyak. Betebek. Apa? Banyak. Laki macam nangis sampai lakinya. Ya Allah, banyak kekurangan aku ni. Nyata aku tak ada baca. Hukum bini aku. Banyak kekurangan. Nangis laki. Bini di dapur. Bini muka. Ketika muka bini, kosong. Kata apa-apa. Bini mengut bini. Dia orang nulis. Dah galak nulis ni. Hari lakinya di kamar. Laki rasa nangis. Ketika bini ada, langsung mau minta maaf. Minta maaf. Aku memang banyak kekurangan. Cuma tidak ada aku kepengen nak kurang. Aku pengen nak nyukup ialah. Cuma itulah kemampuan aku. Bini yang marah. Kau ngapa tak nulis? Kau nulis, kau tak nulis. Kekurangan aku tulis biar aku sadar. Ngapa tak kau tulis? Apa kata lakinya? Kau tak kata kekurangan. Tidak kata kekurangan. Karena aku dengan kau, aku cinta kau bukan karena kau tidak. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak kata kekurangan. Karena Allah bukan karena kau tidak. Karena Allah. Baru bininya nangis, baru sadar. Subhanallah. Anak laki itu
Top dah lagi ni. Carilah. Nyari laki, nyari bini macam tu. Sayyidah Khadijah yang model itu. Wow, dikenang Nabi walaupun sudah wafat. Sampai Sayyidah Aisyah menyatakan pecah di dunia ini tak katik lain kecuali Khadijah baik katanya. Ya wajar kalau yang model itu Sayyidah Khadijah. Perempuan yang tidak terfikir untuk kebahagiaan diri, yang dia fikirkan adalah kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang tinggal kebahagiaan memang supaya Nabi itu bahagia, tidak terfikirnya untuk kebahagiaan. Wah itu hebat perempuan hebat. Wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan apa? Ya putus saja. Sampai ketika Sayyidah Aisyah ngomong itu apa jawab Nabi? Fa innaha, sebut Nabi kebaikannya. Sesungguhnya dia kanat dikatakan. Wa kanat disebutkan kebaikan-kebaikan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini saya yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tadi? Luar biasa. Kemudian juga bahwa anak-anak aku dari dia. Kana li min hawalat. Jadi disebutkan kebaikan. Seperti tadi Sayyidah Khadijah tak pernah untuk Nabi. Aus meni dah. Bagaimana membahagiakan Nabi. Itu kalau orang sudah punya sifat tu tak kata nak nuntut dia dah. Kalau punya sifat, seorang suami ketika dia mempunyai sifat itu adalah bagaimana dia membahagiakan istrinya, tidak akan nuntut. Dia akan menyadari kekurangan dia. Begitu juga istri. Ketika dia pengen untuk supaya suaminya bahagia, dia tidak akan nuntut. Justru dia masuk, laki aku caknya kurang bahagia. Dia berusaha terus, berusaha terus. Maka kalau sudah saling tuntut, effort itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berkahi keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang terbaik dunia dan akhirat. Ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah, dan kita bacakan doa syifa untuk Tri Utami binti Taslim. Allahumma shfiha shifaan ajilan, shifaan la yaghadiru musaqaman wala alama wala hadiniya wa bi kullatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad bil qulubi wa wa fi damdan shifaan nur absar wa di ahwal al wasbi sallim. Allahumma anta syafi, Allahumma anta syafi, Allahumma anta syafi Tri Utami binti Taslim. Shifaan ajilan, shifaan lagid musaqaban wal alama bi haqqi sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.